Halo Sobat Syair Asmara. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya dari kisah 1001 malam, di malam ke-10. Dan kita lanjutkan kisah di malam ke-11. Sobat Syair Asmara, selamat mengikuti ceritanya. Di malam ke-11, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wahai raja yang bijak, setelah mendengar Hasan bersyair, gadis pemilik rumah tertawa mendengar syair yang dilantunkan oleh Hasan si pelayan. Kemudian, gadis itu mendatangi para tamu yang telah diikat. Ceritakanlah kisah kalian, sebab umur kalian tidak lama lagi. Jika kalian bukan para pembesar, para penguasa, para pemuka masyarakat, maka aku akan segera memberikan hukuman. Pintanya kepada para tamu. Hai Jafar, beritahukan kepada nona itu, siapa kita sebenarnya? Jika tidak, tentu kita akan dibunuh. Bisik Khalifah Harun ar-Rasyid pada Jafar al-Barmaki. Itu sudah menjadi sebagian dari hak-hak kita dalam kehidupan. Tukas Jafar al-Barmaki. Jafar, tidak patut engkau bergurau pada saat-saat seperti ini. Setiap orang punya kesempatan untuk tetap hidup, sambut Khalifah Harun ar-Rasyid. Sementara itu, gadis pemilik rumah mendekati ketiga lelaki botak, lalu bertanya, apakah kalian tiga bersaudara? Tidak. Demi Allah, kami hanyalah orang fakir yang botak. Jawab mereka. Apakah engkau sudah terlahir dalam keadaan matamu buta sebelah? Tanya gadis pemilik rumah kepada salah seorang dari ketiga lelaki botak. Tidak, sebab kebutaanku ini sangatlah aneh. Kalau diceritakan tentu bisa menjadi pelajaran yang berharga. Jawab lelaki itu. Gadis itu kemudian menanyakan hal yang sama kepada dua lelaki botak lainnya. Dan ia mendapat jawaban yang sama. Setiap orang harus menceritakan kisahnya dan sebab kenapa ia sampai ke sini. Setelah itu, ia boleh mengusap kepalanya dan boleh pergi. Perintah gadis pemilik rumah. Mendengar ucapan si gadis pemilik rumah, Hasan segera mengacungkan tangan dan menceritakan kisah hidupnya. Nona yang cantik, aku adalah seorang buruh pengangkut barang dagangan. Aku sampai ke sini karena membawakan barang belanjaan seorang gadis cantik yang merupakan saudara Nona. Setelah itu, tentu Nona sudah tahu apa yang terjadi dengan aku di rumah ini. Demikianlah ceritaku. Usaplah kepalamu dan engkau boleh pergi, kata gadis pemilik rumah. Aku belum mau pergi dari tempat ini sebelum mendengar cerita para tamu lainnya, sahut Hasan. Kemudian, majulah orang pertama dari ketiga orang yang botak dan buta sebelah matanya. Ia pun bercerita, wahai Nona cantik, yang menyebabkan jenggotku dicukur dan sebelah mataku buta adalah sebagai berikut. Ayahku adalah seorang raja, dan ia mempunyai seorang saudara yang juga menjadi raja di negeri lain. Kebetulan, aku lahir bersamaan harinya dengan putra pamanku. Setelah bertahun-tahun lewat kami tumbuh besar. Dalam beberapa tahun, biasanya aku mengunjungi pamanku dan tinggal bersamanya selama beberapa bulan. Pada kunjungan kesekian kalinya, aku disambut dengan penuh kehormatan oleh putra pamanku. Ia menyembelih kambing dan menyediakan anggur yang nikmat. Kami selalu duduk bersama sambil minum minuman keras. Saudaraku, aku ingin melakukan sesuatu yang sangat penting, dan aku ingin agar engkau tidak berusaha untuk menghalangi apa yang hendak kulakukan, kata sepupuku setelah pengaruh minuman sudah mulai bereaksi. Dengan senang hati, jawabku kepadanya. Setelah menyuruhku bersumpah, ia bangkit dan dengan cepat ia menghilang. Tetapi sebentar kemudian, ia kembali dengan seorang wanita yang mengenakan jubah dan hiasan kepala. Wanita itu sangat harum dan membuat kami sangat mabuk. Bawalah gadis ini dan pergilah lebih dahulu ke sebuah makam. Masuklah bersamanya ke dalam makam itu dan tunggu aku di sana, pinta sepupuku. Lalu ia menggambarkan tempat yang ia tunjukkan. Aku tidak dapat mengajukan alasan atau protes karena sumpah yang telah kuucapkan. Maka, ku bawa gadis itu hingga memasuki tanah pekuburan, dan duduk menunggu sepupuku. Tak lama kemudian, sepupuku tiba dengan membawa semangkuk air, satu kantong berisi dempul, dan sebuah beliung besi. Ia langsung menuju pusara, membongkarnya dengan beliung hingga pusara itu terbuka, dan mengatur batu-batunya di sisi pusara. Ia terus menggali, lantas menemukan sebuah lempengan sebesar pintu kecil. Ketika ia mengangkat lempengan itu, tampaklah sebuah tangga berputar. Saudaraku, setelah aku turun,
tutup kembali makam ini seperti semula dan timbunkan tanahnya. Lalu, campurkan air yang ada di mangkuk itu dengan tanah dempul ini, dan rekatkan pada batu-batu di sekeliling makam seperti sedia kala. Usahakan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, sebab aku akan berada di dalam kuburan ini selama 1 tahun untuk mengerjakan sesuatu. Tidak akan ada yang mengetahuinya selain Allah. Inilah keinginanku kepadamu. Semoga Allah memberkahimu saudaraku. Kata sepupuku memberi petunjuk. Segera ia turun bersama si gadis melalui tangga, dan menghilang dari pandangan mata. Setelah itu, aku segera melaksanakan petunjuknya, mengembalikan lempengan dan seterusnya, hingga makam itu kembali utuh seperti semula. Kemudian, aku pulang ke istana pamanku dan istirahat tidur. Saat itu, paman sedang melakukan perjalanan berburu. Ketika aku bangun keesokan harinya dan mengingat kejadian malam sebelumnya, aku merasa menyesal. Selagi Ratu Syahrazad bercerita, rupanya pagi sudah menjelang. Ratu Syahrazad pun menghentikan ceritanya. Nah, Sobat Syair Asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari, agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam ke-12 dari kisah 1001 Malam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.